dengan narasumber di sini, saya ingin menyampaikan dan memperlihatkan kepada Anda foto-foto dan juga video yang dirilis oleh KPK hari ini sejak Nazarudin ditangkap di Kolombia hingga kemudian ia dibawa ke tanah air. Foto dan video ini dirilis dalam jumpa pers di gedung KPK usai pemeriksaan perdana Nazarudin. Jumpa pers dipimpin oleh Ketua KPK Busro Mukodas, dan dalam kesempatan ini juru bicara KPK Johan Budi menjelaskan urutan proses pemulangan Nazarudin sejak dari Kolombia, di perjalanan hingga kemudian dalam pemeriksaan setibanya di tanah air. Nah, ini foto-foto waktu di sana, terus silakan. Mungkin belum terlalu berarti ya. Terus, nah ini Pak Nazarudin, Anda lihat, terlihat enjoy di ruang tunggu pesawat mau berangkat. Tidak ada tekanan saya kira dari wajahnya. Nggak tahu kalau ada yang menyimpulkan lain ya, tapi kalau dari lihat gayanya seperti itu saya kira nggak ada tekanan tuh. Yang sebelah itu adalah penyidik ya, yang dari pihak Interpol, yang dia diminta untuk tidak ditampilkan wajahnya. Terus ini sempat berdoa sebelum berangkat, minta perlindungan pada Tuhan Yang Maha Esa agar perjalanan selamat, gitulah kira-kira kalau mau dibahasakan ya. Terus lanjut. Nah, ini situasi di pesawat ya. Anda bisa lihat betapa pesawat ini kecil ya, tidak besar, tidak semewah yang pernah dibayangkan. Jadi tempat duduknya itu pas untuk 12 orang. Jadi di depan itu nanti ada beberapa kursi. Nah, itu Nazarudin dengan enaknya tidur di sebelah penyidik, bahkan penyidik mengalah, tidak tidur, diberi ke Nazarudin. Coba Anda perhatikan. Terus lanjut. Nah, ini menuju pesawat. Nah, ini gambar pesawat dari luar ya, dari luar. Nah, ini sedikit gambaran waktu dia di dalam pesawat. Coba dinyalakan. Ini perekamnya pakai ini, jadi kurang bagus ya. Nah, sekarang mendarat kita nggak mungkin nayangin 30 jam Pak, dan juga konversi ini kan paling setengah jam. Kalau 30 jam nanti mungkin bisa dibawa. Lihat nih. Nah, ini mendarat di Halim Perdana. Ya, kita tadi lihat sama-sama bagaimana Nazarudin ketika ia ditangkap tampak masih begitu santai, bahkan ketika masuk dalam pesawat tampak begitu tidak ada terlihat rasa takut seperti yang ia perlihatkan sampai di tanah air. Narasumber kami sudah bertambah. Kami di sini sudah bersama juga dengan Mas Wahyu Muryadi, pemimpin redaksi Tempo, yang juga sempat melakukan wawancara via telepon pertama kalinya ya, wartawan dari Indonesia, Mas Wahyu. Mas Wahyu, kalau tadi saya sudah sempat nanya nih sama Bang Bas dan juga Mas Iwan Piliang, apa pendapat mereka melihat perubahan sikap Nazarudin tiba-tiba hari ini. Menurut Anda, apa yang sedang terjadi? Ini skenario lain yang dimainkan Nazarudin atau betul-betul ada tekanan pada dia yang mengancam keselamatan Nazarudin, istri dan anak-anaknya? Saya bukan ahli terawangan ya, bisa nerawang kira-kira. Tapi kan sudah pernah berbincang sama Nazarudin. Ya, yang jelas saya juga kaget kok tadinya saya berharap, dan mungkin juga publik berharap, dia tidak seperti ya disilahkan teman-teman seperti ayam sayur kayak begini, yang kemudian mengkeret badannya, terus kemudian seperti siap disembelih itu asal ketakutan segala macam ya. Maksudnya dia speak up dong, harus ngomong apa adanya, seperti paling tidak yang pernah dikatakan bertelepon dengan saya tempo hari, dan juga dengan. Nah, Mas Wahyu pernah nggak sih bertanya-tanya kepada Nazarudin dalam pembicaraan via telepon itu ya? Ia kan sempat menyebut berbagai nama yang kemudian dimuat oleh majalah Tempo. Oh iya. Sempatkah Anda menanyakan kepada Nazarudin, Anda sadar betul hitung-hitungan resikonya dengan menyebut nama-nama ini yang tentunya nama-nama penting di Demokrat? Dia sadar. Yang pertama kali yang menyebutkan di Tempo, dia bilang bahwa ini dia menghabiskan dana $20 juta untuk kongres di Demokrat tahun lalu, dan itu dikumpulkan dengan cara
yang tidak benar, yaitu menggarong proyek-proyek APBN. Ya, contohnya banyak sekali dan itu dilakukan siapapun, sudah dimuat oleh Tempo, yang kemudian dia katakan nanti pada suatu saat akan dibeberkan semuanya lebih dari sekedar yang sudah dikatakan pada saya. Tapi ternyata gitu sampai di sini kok mengkeret gitu kan. Ini kan tanda tanya besar kayaknya. Kenapa begitu? Iya. Ketika ia menyebutkan sejumlah nama-nama, bahkan sempat saya ingat di Tempo ditulis, ya kalau tidak pakai uang mana bisa ngalahin SBY, begitu kan? Oh iya, itu udah confirm, dia on quoted begitu, dia mengatakan begitu, saya katakan bahwa ini layak, ini bisa dikutip semuanya, bisa katanya begitu. Dan itu ya terus saja kami pilih dari beberapa jawaban yang kira-kira relatif aman lah, ya kan? Artinya tidak saya umbar begitu rupa. Kalau saya nurutin dia ngumbar, seperti yang dikatakan dengan pada saudara Iwan kan ngomong di Skype kan panjang lebar sekali. Itu tidak kami pilih memang yang kira-kira ya nantinya akan dimunculkan pada saat yang tepat. Nggak tahu lagi. Sama, Kapan tepatnya? Ya itu jadi dokumen rahasia kami lah ya kan. Yang jelas, yang menarik Mbak Grace, mungkin teman-teman juga di dunia jurnalisme selalu menuding, kayak cover Tempo tuh menyudutkan gitu ya. Saya yakin mereka melakukan verifikasi. Tangan saya pribadi mungkin terbatas, mereka kan punya tim gitu. Verifikasi terus kita lakukan. Jadi di luar ini forum, saya sampaikan Mas Wahyu. Misalnya soal yang saya sebut-sebut, Mahfud Suroso di mana hari ini? Padahal ini saksi kunci gitu kan. Dan menguap orangnya. Orang menguap, kantor nggak ada, telepon nggak ada gitu loh. Padahal ini penting banget untuk mencari arah kemana nih masalah ini bermuara gitu. Oke. Tapi kita kembali ke rekaman yang baru saja kita saksikan bersama-sama ya Bang Bas. Kita melihat bagaimana Nazarudin tampak macam begitu rileks, santai ketika ia sudah dikelilingi oleh para penyidik KPK dan orang-orang penjemput yang tadinya sempat ya takutkan. Bahkan kalau kita ingat nih Bang Bas, tulisan tangan dari Nazarudin yang ia mengatakan jangan sampai saya dianiaya begitu kan. Ternyata di dalam pesawat bisa tidur dengan nyenyak dan ketika diambil videonya malah sempat bergaya, kita bisa katakan seperti itu ya. Jadi orang ini memiliki banyak wajah nampaknya ya. Pertama saya sebenarnya agak prihatin dan agak geleng kepala ya, ngapain sih gambar-gambar beginian disajikan secara luas kepada masyarakat. Ya ini kan KPK yang kasihan lihat KPK. Itu tadi saya bilang posisinya sentral tapi mereka dikerdilkan sekarang ini. Oleh diri mereka sendiri. Juga oleh pihak luar tentunya penguasa. Ya kasihan. Yang kedua yang kembali ke soal surat menyurat. Coba kita baca ya, itu kan ada dua elemen dari surat Nazar ke Presiden. Pertama, keluarga, anak istri, jangan dianiaya. Elemen kedua, Borok, Partai Demokrat, ya kan? Jadi sebetulnya tersurat dia mengatakan jangan aniaya istri dan anak saya janji tidak akan mengungkap Borok, Partai Demokrat. Nah, dibalik, kita balik ya, secara tersirat sebenarnya dia ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ya ada ancaman anak istrinya mau dianiaya, bahwa Partai Demokrat itu memang sebenarnya borok. Jadi ini surat ini makanya saya bilang KPK mungkin dia libatkan figuran lagi ya, tapi sekali lagi ini sebetulnya kalau menurut saya dia upaya untuk menempatkan presiden dalam posisi yang kurang nyaman. Hanya Anda yang bisa menentukan semua di negara ini. Itu nggak enak loh. Iya. Dia sudah nggak percaya lagi sama KPK, sama aparat hukum, sama politiking di kalangan partai di DPR. Semuanya saya sudah nggak peduli kok. Saya hanya percaya kepada kamu. Karena kamu yang bisa memutuskan semua di negeri ini. Semua hal. Nggak enak loh digituin. Sebetulnya ya, nggak enak. Meskipun kemudian jawabannya saya tidak akan mengintervensi nggak peduli jawaban. Bahkan saya tuh pribadi nggak peduli kok. Ini mau ceritanya mau berakhir kayak apa. Nggak peduli. Masyarakat nggak peduli. Kita hanya menikmati ini sebagai sebuah sandiwara yang nggak habis-habis. Never ending story. Oke, baik. Kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali usai jeda bersama dengan Bang Nudirman Munir, seorang anggota DPR yang sempat mengunjungi Nazarudin di sel ketika ia sebenarnya belum boleh menerima tamu. Usai jeda berikut, apa kabar Indonesia Malam segera kembali.